Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masih semangat belajar hari ini anak-anak Ibu? Halo? Masih, Bu. Oke, masih ya. Oke. Yang lain sudah masuk? Oke, kalau gitu Ibu mau cek dulu kehadiran kalian ya. Adel. Hadir, Bu. Ya, Tasya. Ada, Bu. Pika. Hadir, Bu. Oke, Indah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Atau ada yang namanya belum Ibu panggil? Sudah semua kayaknya nih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, setelah selesai pertemuan ini, Ibu mau kalian bisa mendefinisikan apa itu persamaan garis lurus. Dan yang kedua, Ibu mau kalian juga memahami bentuk persamaan garis lurus. Ya, materi hari ini adalah persamaan garis lurus. Nah, perhatikan di layar ini. Nah, Ibu kan setiap pertemuan selalu membagikan ke kalian biografi tokoh-tokoh ilmuwan matematika. Nah, salah satunya adalah ini. Namanya adalah René Descartes. Beliau lahir tanggal 31 Maret 1596. Udah lama ya. Nah, sampai beliau wafat 11 Februari 1650. Tahun 1650. Nah, René Descartes ini sering juga disebut sebagai bapak filsafat modern. Nah, coba perhatikan biografinya. Beliau juga kadang dipanggil sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Nah, salah satu dari pemikir yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Karyanya ini yang paling penting adalah Discours de la Méthode dan Meditation dan Prima Philosophia. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat materi kita tentang koordinat Cartesius? Ayo, ada yang ingat nggak? Terdiri dari berapa sumbu koordinat Cartesius? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, coba siapa nih? Indah? Iya, Bu. Oke, berapa sumbu Indah? Jadi, Bu, koordinat Cartesius itu terdiri dari dua sumbu, Bu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, Bu. Iya, benar sekali ya. Berarti kalian masih ingat materi koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius ini terdiri dari dua sumbu, yaitu X dan sumbu Y. Nah, untuk apa, Bu? Belajar materi koordinat Cartesius di pertemuan ini? Kan sudah belajar, Bu. Iya, masih perlu. Karena kita akan membahas tentang persamaan garis lurus, yang mana masih berkaitan dengan koordinat Cartesius. Nah, coba kalian perhatikan ini. Salah satu manfaat dari koordinat Cartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Ya, itu salah satu manfaatnya. Kita bisa menggambar garis lurus.
Nah, bagaimana membuat garis lurus? Nah, caranya kita misalkan Y sama dengan 2X. Nah, dapat kita nyatakan kebersamaan linear dua variabel, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 0. Nah, coba perhatikan bentuk umum persamaan garis lurus. Di sini ada Y sama dengan 2X tambah 1. Dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX tambah C. Nah, coba perhatikan Y sama dengan MX tambah C ini. Nah, perhatikan. Maaf ya, gambarnya apanya sedikit ini. Perhatikan ya. Oke, perhatikan dulu persamaan Y sama dengan MX. Nih. Yang ini. Y sama dengan MX. Ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Y sama dengan MX ini. Yang mana X dan Y-nya ini adalah variabel. Ini X, dan Y variabelnya. Sedangkan C adalah konstanta. M-nya ini apa, Bu? Nah, ini. M-nya ini adalah koefisien arah atau sering disebut dengan kemiringan. Nah, dalam persamaan garis lurus, ada yang namanya kemiringan, derajat kemiringan. Nanti kita pelajari di pertemuan minggu depan. Pertemuan ini kita pelajari dulu persamaan garis lurusnya. Ini. Jangan lupa bentuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX dan MX tambah C. Untuk lebih paham, coba kalian perhatikan tabel ini. Di sini ada persamaan grafik 4X dikurang Y sama dengan 5. Sekarang coba kalian ambil buku sele-sele kalian agar bisa kita buktikan pada tabel ini. Kalau X-nya sama dengan 2, benar nggak Y-nya sama dengan 3? Nah, coba kita lihat persamaan ini. Nih. Ini ada persamaannya 4X dikurang Y sama dengan 5 kan? Kalau kita ganti X-nya, setiap X-nya ini sama dengan 2, benar nggak Y-nya ini hasilnya 3? Coba ambil buku sele-sele kalian. 4 dikali 2, berapa 4 kali 2? 8, Bu. Ya, 8. 8 dikurang Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan berapa? 5. 3. Ya. Salah ya, Bu? Ya, kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini kita masih bahas, ini tadi kan 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8 kan? Nah, berarti 8 dikurang Y sama dengan 5. Y-nya itu berapa? 5 dikurang, min Y-nya itu sama dengan 5 dikurang 8. Berarti min-nya itu sama dengan min 3. Y-nya sama dengan 3. Ini loh, kita mau buktikan kalau kita masukkan X-nya sama 2, Y-nya itu hasilnya 3. Nah, coba kalian masukkan untuk X-nya sama dengan 0. Benar nggak hasilnya min 5? Benar kan? 4 dikali 0, 0. Baru min Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan min 5. Berarti kolom yang kedua ini benar ya, Y-nya sama dengan min 5. Nah, di sini ada kolom kosong. Coba kalian cari nilainya. Kalau X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan berapa? Ada yang tahu?
Kalau kita masukkan X-nya sama dengan min 1, hasil Y-nya sama dengan berapa? Ada yang paham? Halo, anak ibu? Coba ibu lihat. Indah, Iya, Bu. berapa kalau X-nya min 1? Y-nya berapa, Indah? Coba Min 9 ya, Bu. Hah? Min 9 ya, Bu. Min 9, coba kita periksa jawabannya. Kok min 9? Coba kita lihat ya. Min 1 tadi X-nya kan? 4 dikali min 1. Hasilnya min 4. Min 4 dikurang Y. Sama dengan 5. Jangan lupa ini min Y. Min Y sama dengan, ini kurang ini. Min Y sama dengan 5 ditambah 4, ya kan? Y sama dengan 9. Iya, benar, min 9 ya. Maaf, di sini ada kesalahan. Hasilnya itu min 9. Ingat ya, Nana, hasilnya ini min 9. Ibu salah ngetik ini. Oke, sekarang Y-nya 0. X-nya berapa? Coba kita perhatikan ya. Kita ganti untuk setiap Y-nya sama dengan 0. Berarti 4X dikurang 0 sama dengan 5. 4X sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5/4. Tinggal kita substitusikan saja. Nah, ini tabel setelah dilengkapi. Nah, tadi Ibu salah ketik ya. Yang benar itu kalau X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan min 9. Sedangkan kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 5/4. Oke, sampai di sini paham? Paham? Paham nggak? Paham, iya. Alhamdulillah kalau paham. Jangan cuma asal paham ya. Benar-benar dipahami. Nah, coba kita perhatikan selanjutnya. Dari tabel yang di atas, kita peroleh pasangan berurutannya. Nah, tadi X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya min 5. X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya min 1, Y-nya min 9. Dan X-nya 5/4, Y-nya sama dengan 0. Kelima pasangan ini adalah titik-titik pada koordinat kartesius. Nah, titik-titik inilah yang nanti yang akan kita bentuk di koordinat kartesius. Nah, kelima ini akan membentuk suatu garis lurus. Nah, pasangan inilah penyelesaian dari persamaan garis 4X dikurang Y sama dengan 5. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel. Nih, perhatikan tabelnya. Tadi kalau X-nya 2, nah, ini kan, ini X-nya 2 kan? 2. Baru Y-nya 3, ininya Y-nya 3. Nah, kita buat titik di sini. Nih, titik pertama. Nah, kalau X-nya 5/4. 5/4 itu sama artinya 1, sekian kan? Berarti titiknya di sini. X-nya 1, sekian dan Y-nya sama dengan 0. Nah, titiknya di sini. Baru titik yang ketiga, kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, X-nya 1 di sini, min Y min 1 di sini. Maka kita buat titiknya tepat di sini. Perhatikan ya, supaya kalian mengerti. Nah, X-nya 0. X-nya 0, berarti ini kan, sini kan. Y-nya min 5.
Coba perhatikan, ini Y-nya, ini garis sumbu Y kan? Min 5, berarti kita letakkan titiknya di sini. Oke, untuk X-nya min 1, min 1. Ini kan X min 1, Y-nya min 9. Ini, Y-nya min 9. Kita letakkan titiknya di sini. Nah, kalau kelima titik ini kita sambungkan, maka dihasilkan garis lurus. Ini hasil sebuah garis lurus. Perhatikan. Garis lurus inilah yang merupakan penyelesaian dari persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Oke, paham kan membaca pada koordinat kartesius ini? Kalau Ibu buat latihan, paham kan? Halo? Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah. Kalau gitu berarti udah paham ya, Ibu anggap paham. Nah, coba kalian kerjakan latihan soal ini. Loh, Bu, tadi soalnya nggak gini loh, Bu. Kok sekarang udah gini? Ya, supaya kalian bisa mengasah otak kalian. Nah, di sini soalnya, coba bacakan Indah Berapa soalnya. waktunya, Bu? Ya. Siapa tadi itu? Berapa waktunya, Bu? Asa, Bu. Berapa waktunya, Bu? Oh, waktunya cuma 15 menit, karena cuma satu soal, walaupun beranak ya soalnya, ada 3 anaknya. Indah, bacakan dulu soalnya, Indah. Biar lebih jelas. Baik, Bu. Oke. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut dengan depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun, sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Mega Jaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta rupiah. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta rupiah per tahun. Persamaan penyusutannya sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Iya, makasih ya Indah. Nah, sekarang kalian kerjakan. Kalau kalian nggak mengerti, kalian boleh tanya ke Ibu. Ibu kasih waktunya 15 menit. Boleh mulai kerjakan ya. Nah, coba kalian lihat persamaannya tadi, Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Yang mana Y ini harga truknya, dan X-nya adalah usia truknya. Itu persamaan yang kalian cari. Nah, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Coba siapa yang berani jawab? Siapa yang berani Saya, jawab? Bu. Siapa? Siapa ini? Tasya, Bu. Oke, Tasya. Coba jawab. Untuk yang A, Bu, untuk menentukan titik potong garis sumbu X-nya kita substitusi. Y-nya ini sama dengan 0, Bu. Jadi 0 sama dengan 360 juta Ya. dikurang 12 juta X. Ya. Jadinya 12 juta X sama dengan 360 juta. Ya. Kita bagilah, Bu. X-nya sama dengan dapatnya 30. Jadi titik potong garis di sumbu X-nya itu 30,0. Iya, benar. Nah, kita cari lagi titik potong garis sumbu X-nya, disubstitusikan X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta kali 0. Hasilnya
Y sama dengan 360 juta. Nah, barulah kita buat tuh Bu, ininya apa namanya grafik penurunan nilai pajaknya. X-nya di 30, Y-nya di 360. Nah, untuk yang kedua, yang B, titik potong garis sumbu X-nya itu kan 30,0. Kita tunjukkan juga bahwa ketika truk berusia 30 tahun, maka besar harga truknya ini adalah 0, Bu. Nah, kalau di titik potong garis dengan sumbu Y-nya ini kan 0,360 juta. Untuk menunjukkan bahwa ketika baru lahir, bukan baru lahir, baru 0 tahun, belum ada diniin, maka besar harga truknya itu 360 juta, Bu. Itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih ya Tasya. Oke, benar sekali ya. Jawabannya udah tepat. Coba kita lihat lagi. Tadi cara menentukan titik potongnya, kita substitusikan. Kita substitusikanlah Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat jawabannya X-nya sama dengan 30. Dan titik potong garisnya adalah 30,0. Ini titik yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menentukan titik potong di sumbu Y, kita substitusikanlah X-nya sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta dikali 0. Sama dengan 360 juta. Nah, untuk lebih paham, perhatikan grafik berikut. Nah, ini. Di sumbu X-nya ini adalah usia tahun atau tahun truk itu tadi. Berapa usianya ya kan? Sedangkan untuk sumbu Y-nya, besar pajak terhadap usia truk. Ini dalam juta. Ingat ya, dalam juta. Nah, tadi X-nya kan titik pertamanya adalah 30,0. Berarti titiknya kita letakkan di sini. Ini sumbu X-nya 30 kan? Berarti 30, kita titiknya di sini. Sedangkan untuk titik yang kedua adalah berapa tadi? Mana tadi? 0,360. Ya kan? Berarti titiknya berada di antara ini. Antara 350 dan 400. Disinilah dia ini. Kan sedikit lewat dari 350 ini kan? Nah, inilah titik keduanya. Tinggal kita hubungkan kedua titiknya. Nah, ternyata setelah dihubungkan, kedua titik tersebut menghasilkan sebuah garis lurus. Perhatikan. Garis lurus ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, untuk yang B, titik potongnya di sumbu X sama dengan 30,0. Ini menunjukkan bahwa usia truknya adalah 30 tahun. Besar harga truknya adalah 0,0. Nah, titik potongnya 0,360 juta. Ini menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun atau masih baru dia, besar harga truknya itu adalah 360 juta. Oke, jawaban kamu semua sudah baik dan bagus ya. Walaupun ada sebagian yang masih salah sedikit, tapi Ibu rasa kalian sudah bisa memahami materi tentang persamaan garis lurus ini. Nah, untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang kemiringan sebuah garis atau disebut dengan gradien. Oke, perhatikan ini. Tugas di rumah kalian ada di buku paket kalian. Kalian buka halaman 148. Di situ ada ayo kita berlatih 4.2. Kalian kerjakan 3 soal saja. Di sini kan ada 6 soal. Kalian cukup kerjakan 3 soal saja yang menurut kalian bisa kalian kerjakan. Nah, jangan lupa setiap minggu kalian punya tugas yang namanya tugas portofolio, resuman.
akan rangkum materi hari ini tentang persamaan garis lurus. Nah, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengingat materi kita hari ini. Jangan dilupakan ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.